Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Agustina. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan kritik terjemahan Google pada berita ekonomi Al Jazeera Net Arabic studi kasus produksi dan ekspor alpukat dunia. Baik, bisa kita lihat di sini sudah ada teks Arab atau teks sumber. Teks ini diambil dari situs Al Jazeera Net. Dan ini adalah teks terjemahan yang dihasilkan oleh Google dari website Al Jazeera Net Arabic. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan analisis teks sumber. Yang pertama ada aspek linguistik. Teks sumber berbahasa Arab menampilkan struktur sintaksis naratif yang khas teks berita populer dengan penggunaan kalimat informatif yang cenderung panjang dan terhubung melalui konjungsi seperti wa dan haitsu. Intisyara wasi'an al-mahda awal dan zahiran ghadhaiyah alamiyah yang berfungsi memperkuat kredibilitasi narasi. Struktur teks juga menggunakan bentuk pasif dan aktif secara seimbang. Analisis teks sumber selanjutnya ada nuansa makna. Nuansa makna pada teks sumber menonjolkan nilai historis, kultural, dan globalitas alpukat, tetapi hilang dalam terjemahan Google sehingga pesan yang kaya menjadi datar. Dan selanjutnya ada pesan inti. Teks sumber ingin menunjukkan bagaimana alpukat berkembang dari tanaman lokal tradisional menjadi komoditas global bernilai tinggi, serta negara mana saja yang kini menguasai industri tersebut. Selanjutnya ada analisis teks sasaran. Leksis seperti zahirati ghadhaiyah alamiyah juga diterjemahkan secara datar sebagai fenomena makanan global, tanpa menghadirkan nuansa transformasi sosial budaya buah alpukat dalam budaya konsumsi internasional. Teks sumber sebenarnya tidak menggunakan idiom kompleks, tetapi mengandung ungkapan metaforis seperti tagarisu jidaroh amikon yang menunjukkan kedalaman historis. Ungkapan ini dalam teks terjemahan tidak terwakili sepenuhnya. Istilah intisyara wasi'an diterjemahkan menjadi paling banyak tersebar, yang secara makna dasar benar namun tidak mencerminkan intensitas ekspansi global yang disebut dalam teks sumber. Selanjutnya ada fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif utama teks sumber adalah memberikan informasi historis mengenai asal-usul alpukat serta menekankan perubahan status alpukat menjadi komoditas global. Dan terakhir dari analisis teks sasaran ada distorsi atau pergeseran makna. Teks terjemahan ditemukan beberapa pergeseran makna yang tidak mengubah informasi pokok tetapi memengaruhi tingkat kehalusan makna teks. Selanjutnya ada penerapan prosedur terjemahan. Yang pertama ada transference, kedua naturalization, dan ketiga kalku. Keempat ada modulation, kelima adaptation, dan terakhir ada culture equivalence. Baik, yang pertama kita akan bahas transference. Dalam teks terjemahan, prosedur transference tampak digunakan terutama pada unsur nama tempat seperti Columbia, Meksiko, dan wilayatu Bubila yang diterjemahkan sebagai Meksiko, Colombia, dan Puebla, sehingga bentuk asli tetap dikenali oleh pembaca. Selanjutnya naturalization. Naturalization tampak digunakan ketika bahasa Arab avocado ditransformasikan menjadi alpukat, sebuah bentuk yang telah mengalami penyesuaian fonetik sesuai ejaan Indonesia. Selanjutnya ada kalku. Kalku tampak diterapkan pada frasa seperti zahirati ghadhaiyah alamiyah, fenomena makanan global, yang diterjemahkan secara langsung kata demi kata sesuai struktur aslinya. Proses kalku ini menghasilkan padanan yang mudah dipahami, tetapi tidak mempertahankan kekuatan retoris teks sumber yang ingin menekankan status alpukat sebagai fenomena lintas budaya, bukan sekedar fenomena makanan. Selanjutnya ada modulation. Modulation muncul ketika penerjemah mengalihkan fokus dari metafor Arab menjadi deskripsi faktual dalam bahasa Indonesia. Misalnya, litagarasi jadhuroh amikon fitarihi zaro'i limunaqoteh limangtikoti. Dimodulasi menjadi kalimat deskriptif biasa tanpa metafora tentang akar, sehingga sudut pandang bergeser dari ekspresif ke informatif. Modulation ini mempermudah pembaca Indonesia memahami konten tetapi mengorbankan kedalaman historis yang digambarkan teks sumber.
Selanjutnya ada adaptation. Adaptation digunakan sangat minim karena teks bersifat faktual dan historis, sehingga tidak memungkinkan pergantian budaya besar. Namun, frasa al-qawami korumi mengalami adaptasi menjadi buah hijau lembut yang mengganti citra sensoris kremi dengan sesuatu yang lebih dikenal pembaca Indonesia. Adaptasi ini membuat teks terjemahan lebih natural tetapi menurunkan kejelasan deskriptif karena tekstur alpukat yang khas sebenarnya creamy bukan sekedar lembut. Dan yang terakhir ada kultur equivalence. Pada budaya tidak banyak digunakan, tetapi beberapa unsur mengalami penyesuaian agar lebih selaras dengan kerangka budaya pembaca Indonesia. Misalnya deskripsi tentang tekstur alpukat dan pola konsumsi global diterjemahkan ke dalam istilah umum yang akrab bagi pembaca. Meskipun mengurangi konteks budaya Mesoamerika yang ada dalam teks sumber. Selain itu, penyebutan suku-suku Amerika Tengah tidak diberi elaborasi atau ekspresi kultural tambahan, sehingga pembaca Indonesia menerima informasi minimal tanpa kedalaman antropologis yang ada dalam teks sumber. Padanan budaya pada akhirnya muncul secara implisit melalui penyederhanaan beberapa konsep yang dianggap terlalu khusus bagi pembaca Indonesia. Selanjutnya ada evaluasi kualitas terjemahan. Yang pertama ada akurasi. Kualitas terjemahan keakuratan ini faktanya akurat, metafora dan nuansanya hilang. Keberterimaannya tinggi, kalimat natural bagi pembaca Indonesia, dan keterbacaannya sangat jelas tetapi kedalaman budaya tereduksi. Lalu selanjutnya ada terjemahan alternatif. Bisa kita lihat di layar, ini adalah terjemahan alternatif yang disarankan untuk terjemahan Google. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.